Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-10 statistika non-parametrik, kita akan mempelajari uji hipotesis komparatif K-sampel berpasangan ya, menggunakan data seminimal mungkin adalah berbentuk ordinal. Jadi kita menggunakan uji Friedman, Tuwai, ANOVA. Nah, uji ini itu digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel berpasangan bila datanya itu sekurang-kurangnya berbentuk ordinal atau berbentuk ranking. Nah, jika datanya itu berbentuk interval atau rasio, maka data tersebut harus kita ubah dalam bentuk ordinal terlebih dahulu. Nah, di dalam uji Friedman ini, data itu dituangkan ke dalam suatu tabel dua arah ya, yang memiliki n baris dan k kolom. Untuk yang baris itu merepresentasikan berbagai subjek atau berbagai himpunan subjek yang berpasangan. Sementara kalau kolom itu merepresentasikan berbagai macam kondisi. Jadi misalkan, nah ini ya, ini berarti ada sebanyak n baris, 1, 2, dan seterusnya ya, sampai dengan di sini adalah n. Ya kan? Baris 1, baris 2 sampai dengan baris ke n. Kemudian terdapat k kolom. Misalkan di sini adalah kolom pertama, kolom kedua, dan seterusnya sampai dengan kolom ke k. Itu. Nah, untuk yang baris ya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Baris itu merepresentasikan subjek atau berbagai himpunan subjek. Sementara kalau yang kolom ini menunjukkan berbagai kondisi. Tuh. Nah, data uji ini itu adalah berupa ranking. Jadi skor-skor yang di dalam tiap baris itu diberi ranking secara terpisah. Yaitu kalau kita mempelajari K kondisi, ranking dalam tiap baris itu berkisar 1 hingga K. Uji Friedman ini digunakan untuk menguji apakah mungkin sampel berasal dari populasi yang sama sehubungan dengan parameter lokasi atau min rankingnya. Apakah distribusi ranking dalam tiap-tiap kolom itu tersusun secara random. Nah, misalkan ya di baris pertama ini. Nah, tiap-tiap baris kita beri ranking secara terpisah. Misalkan di sini ini kan ada nilai-nilainya ya. Nah, kita beri ranking ya, mulai dari skor yang terkecil, itu ranking 1. Untuk yang baris pertama ya. Nah, misalkan di sini untuk skor yang ada di sini ya, sel 11 ini memiliki skor terkecil di baris pertama. Berarti ya ini ranking 1. Gitu. Misalkan ini ranking kedua dan seterusnya itu. Kemudian untuk yang baris kedua, ternyata nilai terkecilnya itu ada pada sel 22. Berarti ya di sel 22 ini memiliki ranking 1. Gitu. Dan seterusnya ya. Jadi untuk tiap-tiap baris itu memiliki ranking 1 sampai dengan K. Gitu. Ya, paham ya? Nah, kemudian ini, misalkan kita ingin mempelajari skor dari 3 kelompok di bawah 4 kondisi. Ya, berarti N-nya itu ada 3 dan K-nya itu ada 4. Ya kan? Nah, ini. Berarti N-nya itu 3 dan K-nya itu 4. Tiap-tiap kelompok terdiri dari 4 subjek yang berpasangan. Masing-masing satu subjek itu dihadapkan pada satu kondisi. Misal diperoleh data berupa skor sebagai berikut. Ini adalah tabel skornya. Nah, nanti kita olah menjadi tabel ranking. Jadi kalau untuk yang baris pertama, untuk yang kelompok A, ya kan? Ini nilai terkecilnya adalah 1 ya. Berarti ini adalah ranking 1. Kemudian ini ranking 2, ya kan? Ini ranking 3. Dan ini adalah ranking 4 gitu. Untuk yang kelompok B dan C juga sama ya. Berarti misalkan untuk yang kelompok B ini adalah ranking 1, kemudian ini ranking 2, kemudian ini ranking 3, dan 8 ini ranking 4. Tuh.
Nah, nanti bagaimana kalau skor yang di dalam baris itu ada yang sama, maka diambil reratanya ya. Seperti yang pertemuan sebelumnya itu. Cara pemberian ranking. Nah, ini. Di sini kemudian RJ itu adalah jumlah dari ranking untuk tiap-tiap kolom. Untuk yang kolom pertama di sini jumlah rankingnya adalah 11. Jumlah ranking di kolom kedua adalah 5, kemudian kolom ketiga adalah 4, dan kolom keempat ya itu adalah 10. Tuh. Nah, statistik uji yang kita gunakan adalah ini. Nah, ini berdistribusi chi-square ya, dengan derajat kebebasannya adalah K-1. Tuh. Nih. N itu adalah banyak baris, K itu banyaknya kolom, RJ itu adalah jumlah ranking dalam kolom ke J. Nah, bila ada angka ranking yang sama, ya kan? Nah, maka chi-square-nya ini kita berikan koreksi, ya. Formula chi-square-nya nanti menjadi seperti ini ya, chi-square hitungnya. Untuk yang pembilangnya sama ya dengan yang ini, formula pengujian yang ini. Kemudian kita beri koreksian dengan membagi dengan ini, 1 dikurangi, nah ini. TI itu apa? TI itu adalah sigma dari T pangkat 3 dikurangi dengan sigma T. T itu adalah jumlah angka yang sama dalam satu baris ya. Angka yang sama itu ada berapa di dalam setiap baris tersebut itu ya. T itu adalah jumlah angka yang sama, jumlahnya ada berapa. Nah, kemudian kriteria pengujiannya, tolak H0-nya itu jika chi-square hitung itu lebih dari atau sama dengan chi-square tabel. Sementara untuk yang SPSS itu tolak H0 jika p-value-nya itu kurang dari atau sama dengan alfa. Berikut adalah tabel chi-square. Nah, dengan demikian berikut statistik hitung dari kasus sebelumnya ya, untuk yang ini. Nah, ini ya, kasus yang ini kita hitung berapa sih chi-square hitungnya, apakah nanti H0-nya itu ditolak atau gagal ditolak. Nah, chi-square hitungnya diperolehlah 7,4 itu. Berapa sih chi-square tabelnya ya? Chi-square tabelnya ini adalah 7,8147. Nah, besaran yang mana? Besaran yang ini ya, chi-square tabelnya ya. Ya kan? Nah, gimana tadi kriteria pengujiannya? Tolak H0 itu jika chi-square hitungnya itu lebih dari atau sama dengan chi-square tabel. Sementara kalau yang kasus ini, besaran yang chi-square tabelnya ya, berarti apa? H0-nya itu gagal ditolak. Tuh. Nah, bila H0 gagal ditolak, itu memberikan interpretasi bahwa semua sampel yang berasal dari populasi yang sama, sehubungan dengan parameter lokasi. Dengan demikian, distribusi ranking dalam tiap-tiap kolom itu tersusun secara random. Ya. Jadi pendistribusian pemberian rankingnya dalam tiap-tiap kolom, ya kan, itu tersusun secara random. Tuh. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Dalam upaya meningkatkan produktivitas pekerja, manajer produksi PT Roti Enak Rasa itu memberi 10 pekerja, ya kan, sebagai sampel kondisi kerja yang berbeda. Yakni kondisi yang pertama adalah saat bekerja itu diberi tambahan penerangan. Kemudian kondisi yang kedua, saat bekerja itu diberi alunan musik. Kemudian kondisi ketiga diberi kesempatan menonton televisi. Kondisi keempat, saat bekerja diberi kesempatan mendengarkan radio. Dan kondisi kelima, jika mampu mencapai produksi tertentu akan mendapatkan tambahan bonus ya. Gitu. Nah, kelima perlakuan itu diberikan kepada seluruh sampel ya, kepada 10 pekerja tersebut secara bergantian tiap minggunya.
ya. Misalkan minggu pertama ke 10 pekerja itu mendapatkan kondisi pertama. Kemudian di minggu kedua ke 10 pekerja mendapatkan kondisi kedua dan seterusnya hingga minggu ke-5 itu. Nah, kemudian supervisornya itu menghitung produktivitas roti yang dihasilkan untuk tiap perlakuan dengan hasil berikut ya. Nah, seperti ini. Ini adalah jumlah roti yang dihasilkannya ya, gitu. Selanjutnya, manajer produksi itu ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan pada produktivitas pekerja dengan memberi kondisi yang berbeda-beda. Nah, kita akan teliti ya, kita akan uji menggunakan alfanya adalah 5%. Nah, ini adalah hasil dari produktivitas para pekerja. Di minggu pertama ketika diberikan kondisi tambahan lampu, minggu kedua diberikan kesempatan mendengarkan musik dan seterusnya itu. Nah, berikut adalah uji hipotesisnya. Yang pertama, kita identifikasikan H0 dan H alternatifnya. H0-nya, perbedaan kondisi kerja itu tidak mengakibatkan perbedaan produktivitas yang signifikan. Sementara kalau H alternatifnya itu mengakibatkan perbedaan produktivitas. Kemudian yang kedua adalah alfanya, kita gunakan 5%, kemudian kita hitung ya, statistik hitungnya. Pertama, buat terlebih dahulu tabel rankingnya. Nah, ternyata dalam perankingannya ada ranking yang sama di beberapa baris. Nih ya. Nah, ini kan kalau yang baris pertama ini kan dia ranking 1 ya. Kemudian ini ranking 2. Kemudian nah ini 21 21. Seharusnya ada ranking 3 dan ranking 4. Berarti kita ambil ratanya jadinya adalah ini adalah ranking 3,5. Untuk yang radio juga sama ya. Nah, ini rankingnya 3,5. Kemudian yang ini adalah ranking 5. Tuh. Ranking 5. Dan seterusnya. Nah, karena di sini terdapat ranking yang sama di beberapa baris, maka kita hitung koreksinya ya. Kita hitung koreksi angka chi-square hitungnya. Nah, ini ya, diperolehlah 0,97 itu. Nah, kalau kita amati di sini ya, 1 dikurangi sigma dari TI ya. Tadi TI itu kan sigma dari T kuadrat dikurangi dengan sigma T ya. T itu adalah jumlah ranking yang sama ya kan, jumlah angka ranking yang sama. Di sini ya, ini ada 2 ya, 2 yang sama ya kan. Terus kemudian ini juga ada 2, ini juga ada 2, ini juga ada 2, ini juga ada 2, ini juga ada 2. Berarti ya kan, ini ya kita bisa tuliskan 1 dikurangi ini berarti 2 pangkat 3 dikurangi dengan 2 ya. Kemudian ditambah dengan ini juga sama, 2 pangkat 3 dikurangi 2. Nah, ini sama juga kan, karena yang rankingnya sama, ini ada 2 di beberapa barisnya. Nah, ada sebanyak 6 baris. Berarti 1 dikurangi 6 kali 2 pangkat 3 dikurangi 2 dibagi dengan 10 kali 5 dikali 5 kuadrat dikurangi 1. Harusnya bacanya ini ya, 1 dikurangi ini. Tuh. Nah, misalkan ini ya, nanti ada misalkan ranking yang sama untuk yang baris pertama ini ada 3 ya kan, ada 3. Berarti kalau ini ranking 1, 2, seharusnya 3, 4, 5 ya, berarti 4 ya nanti ya. Ya kan, ini 4, ini 4, ini 4 ya kan, rankingnya kan gitu ya. Nah, berarti nanti nih ya, untuk yang pembilangnya ini berarti ya untuk yang kembar 2 itu ada 5 ya berarti ya. Berarti 5 ya.
dikali dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2, kemudian ditambah yang sama 3 ya, rankingnya yang sama 3 ya, itu ada 1, berarti 1 dikali di sini ada 3, berarti 3 pangkat 3 dikurangi dengan 3. Tuh. Nah, ini ya. Paham ya? Nah, karena berhubung ini ranking yang sama, ya kan? Jumlahnya ini ada 2 ya. Ini 2, kemudian ini juga ada 2, 2, maka ya kita bisa tuliskan 6 kali 2 pangkat 3 dikurangi 2. Nah, untuk koreksi chi-square ini diperoleh 0,97. Sehingga kita bisa hitung chi-square hitungnya adalah diperoleh 29,649. Kriteria pengujiannya tolak H0 jika chi-square hitung itu lebih dari atau sama dengan chi-square tabel, di mana chi-square tabelnya itu adalah 9,4877. Nah, di sini ya chi-square hitungnya itu lebih besar ya kan? 29,649 itu lebih dari atau sama dengan 9,4877. Berarti chi-square hitungnya itu berada dalam daerah penolakan H0. Jadi H0-nya itu ditolak. Nah, kalau H0-nya ditolak, berarti apa? Ada perbedaan ya. Pada taraf signifikansi 5% diperoleh simpulan bahwa ada perbedaan kondisi kerja yang mengakibatkan perbedaan produktivitas. Tuh. Nah, kalau ada perbedaan, berarti kan kita seharusnya bisa cek mana sih kondisi yang memberikan perbedaan pada produktivitas kerjanya atau yang tidak memberikan perbedaan ya, atau sama gitu. Nah, karena H0-nya itu ditolak, maka dilakukan uji lanjut. Oh, kalau ini yang SPSS-nya ya. Tuh. Nah, ini sama ya, chi-square-nya adalah 29,649 gitu. Asymptote signifikansinya adalah 0,000. Nah, kriteria tolak H0-nya itu jika p value itu kurang dari atau sama dengan alfa. Benar ya? Di sini 0,000 itu kan kurang dari atau sama dengan 0,05. Berarti H0-nya ditolak. Berarti simpulannya sama, H0-nya ditolak. Dari manual atau SPSS memberikan hasil sama-sama H0 ditolak. Nah, kemudian ini adalah uji lanjutnya ya. Jika H0-nya itu ditolak, berarti kan terdapat perbedaan yang signifikan ya. Nah, untuk mengetahui kondisi mana yang berbeda dan kondisi mana yang sebenarnya itu sama ya, relatif sama, maka dilakukan uji lanjut. Nah, pedomannya di sini adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi ke J dengan ke J aksen itu jika memenuhi ini. Ya. Jika RJ dikurangi dengan RJ aksen itu lebih dari atau sama dengan ini. Jadi kalau misalkan hasil, oh ini mutlak ya. Ini mutlak seharusnya. Nah, ini mutlak. Nah, jika RJ dikurangi RJ aksen itu kurang dari ini, maka ya relatif sama ya. Berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi ke J dengan J aksen. Itu. Nah, Z ini kita hitung dari ini. Z alfa per K kali K plus 1. Nah, ini bisa kalian cari dari tabel Z ya, atau dengan Excel. Tuh. Ya. Ini ya, kalian ralat, ini harusnya mutlak. Tuh. Nah, kemudian kita hitung terlebih dahulu. Z alfa per K kali K minus 1-nya itu berapa? 2,807. Maka Z dikali dengan akar dari N dikali K plus 1 dibagi 6 itu adalah 19,848. Nah, kemudian kita lakukan uji lanjut untuk
tiap-tiap dua kondisi yang berbeda. Nah, di sini kondisi 1 dengan 2 ya. Itu diperolehlah ini ya, hasil R1 dikurangi R2, mutlak dari R1 dikurangi R2 itu adalah 10,5. Nah, ini kurang dari ini ya. Berarti apa? Produktivitas pekerja pada kondisi 1 dengan kondisi 2 itu relatif sama. Kemudian antara kondisi 1 dengan 3. Nah, di sini diperoleh mutlak R1 dikurangi dengan R2 itu 30,5. Nah, ini kan lebih dari 19,848 ya. Berarti apa? Produktivitas pekerja pada kondisi 1 dengan 3 itu jelas berbeda. Artinya, televisi itu akan meningkatkan produktivitas dibanding pekerja yang hanya diberi lampu tambahan. Tuh. Nah, ini kalian bisa cek untuk yang kondisi 1 dengan 4, 1, 5, 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Ya. Nah, ini adalah tugasnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari RJ-nya ya untuk masing-masing kondisi, ya kan. Nah, karena di sini kan simpulannya itu diperoleh, handolnya itu ditolak. Berarti terdapat perbedaan kondisi kerja yang mengakibatkan perbedaan produktivitas. Nah, kita bisa lihat dari RJ-nya. Sebenarnya kalau ini ya, yang bisa meningkatkan ya kan itu adalah ini, mungkin untuk perusahaannya itu haruslah memberikan bonus. Nah, ini mungkin dapat meningkatkan produktivitas kerja dari karyawannya. Nih ya, itu ya kan yang paling tinggi di sini kan ini untuk yang bonus tambahannya ya 43,5 ya, di sini lebih paling besar. Nah, paham ya? Nah, silakan ini tugasnya kalian kerjakan. Dan ini adalah datanya. Tuh. Kalau di sini ya. Ini kan kalian memasukkan data ke SPSS kan menggunakan skornya ya, ya kan? Ini skornya. Kalau ini kita memasukkannya adalah menggunakan nilai dari rankingnya. Sama kok. Ya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Silakan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.